Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifari Aldiano dengan NPM 4525215002. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem penjualan toko sembako dengan menggunakan inputan. Saya mengambil topik keempat untuk memenuhi tugas besar praktikum mata kuliah algoritma dan struktur data. Nah, latar belakang yang membelakangi program ini yaitu adalah perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengelola data pada berbagai bidang. Salah satunya pada sistem penjualan di toko sembako. Nah, pengelolaan data barang secara manual ini sering menimbulkan kesalahan dalam pencatatan stok, pencarian data, maupun proses pelayanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan juga sebuah program sederhana yang mampu membantu proses pengelolaan data barang agar lebih cepat, tepat, dan efisien. Pada program ini diterapkan beberapa konsep dasar struktur data dan algoritma, yaitu struct, pointer, QW menggunakan array, quicksort descending, sequential search, dan graph depth first search atau DFS. Dengan menggabungkan seluruh konsep tersebut, program dapat melakukan penyimpanan data barang, pengurutan harga, pencarian barang, pengelolaan antrian pembeli, serta simulasi distribusi barang menggunakan graph. Nah, program ini diharapkan dapat menjadi contoh penerapan struktur data dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memenuhi materi praktikum algoritma dan struktur data. Rumusan masalah yang pertama itu adalah bagaimana membuat program sistem penjualan toko sembako menggunakan bahasa C++. Bagaimana menerapkan struct dan pointer dalam penyimpanan data barang. Lalu bagaimana menerapkan QW menggunakan array untuk mengelola antrian pembeli. Bagaimana mengurutkan data barang menggunakan algoritma quicksort descending. Bagaimana mencari data barang menggunakan sequential search. Dan bagaimana menerapkan graph depth first search atau DFS pada distribusi barang. Nah, di sini ada tujuan sistem penjualan toko sembako. Yang pertama itu adalah membuat program sistem penjualan toko sembako ini menggunakan C++. Nah, yang kedua, menerapkan struct dan pointer dalam penyimpanan data barang. Lalu mengimplementasikan QW menggunakan array, lalu mengimplementasikan quicksort descending, mengimplementasikan sequential search, dan mengimplementasikan graph DFS. Nah, manfaat sistem penjualan toko sembako ini adalah yang pertama untuk mempermudah pengelolaan data barang, lalu mempermudah pencarian barang, mempermudah pengurutan harga barang, mempermudah pengelolaan antrian pembeli, dan memberikan pemahaman mengenai penerapan struktur data pada program yang nyata. Konsep programnya sendiri yaitu struct ini nanti saya akan gunakan untuk menyimpan data barang. Nah, struct barang, string code, string nama, harga, dan stok. Ya. Lalu ada juga pointer di sini untuk membuat array barang secara dinamis. Di sini parameternya 100. Lalu di sini graph DFS ini untuk distribusi barang. Jadi dari gudang, rak beras, premium medium, lalu ke rak minyak. Lalu di sini digunakan untuk array ini digunakan untuk menyimpan antrian pembeli. Contohnya nanti ada Front, Andi, Budi, Citra, Rare gitu ya. Lalu quicksort di sini secara descending ini digunakan untuk mengurutkan harga barang dari yang paling mahal hingga yang paling murah. Contoh sebelumnya minyak 18.000, beras itu 75.000, gula itu 17.000, telur itu 32.000. Nah, sesudahnya jadi berurut dari yang paling mahal hingga yang paling murah, dari beras hingga gula. Lalu sequential search di sini saya gunakan untuk mencari barang berdasarkan nama. Misalnya mencari gula, lalu programnya akan menampilkan nama barangnya, harganya, dan juga stoknya nanti. Di sini ada pseudocode-nya. Kodenya ini saya deklarasikan karakter ya, dengan variabel 10, nama karakter 30, harga integer, stok integer. Lalu variabel globalnya di sini data barang itu sama dengan pointer barang, jumlah barang itu integer, antrian 100 itu karakter, front integer, rear integer, maksnya 6, lokasi max karakter, integer boolean. Di sini ada fungsi input barangnya.
Nah, di sini ada fungsi tampil barang di sini untuk menampilkan barang, jumlah barang, data masih kosong, lalu header table untuk menampilkan kode, nama, harga, dan stoknya. Di sini ada quick sort. Di sini ada deklarasi variabelnya, lalu pivot ini sebagai harga data tengah. Di sini ada while untuk harga, dan quick sort kiri, quick sort kanan. Sequential search-nya di sini untuk mencari ya nama barang nanti. Lalu di sini ada fungsi NQW, antrian penuh nih misal, lalu pembelinya nanti masuk ke dalam antrian. Nanti misalnya frontnya ini -1, nanti antriannya jadi kosong gitu. Nah, misalnya saya tampilkan pembeli pertama gitu, frontnya jadi plus. Di sini tampil QW-nya ini untuk menampilkan antrian kosong tadi. Lalu DFS di sini lokasi untuk menampilkan lokasi gudang tadi ya. Di sini untuk menampilkan DFS-nya. Nah, di sini untuk main programnya menampilkan menu ya, input barang, tampil barang tadi, dipanggil lagi nih function-functionnya, data-data barang. Nah, ini algoritmanya. Jadi saya membuat fungsi input barang, lalu tampil barang, lalu quick sort, sequential search, membuat fungsi NQW-nya, lalu DQW, tampil QW, dan fungsi DFS. Tampil DFS dan juga main programnya. Nah, di sini sebelum kita ke kesimpulan, saya ingin menampilkan programnya dulu ya. Program toko sembako saya. Nah, di sini struct-nya ini saya untuk di sini ya. Untuk struct barang, struktur barangnya, lalu di sini pointernya. Lalu ada QW array-nya. Di sini ada grab DFS-nya nih untuk gudang-gudang tadi ya. Ini ada prototype function, input data barangnya di sini. Ini untuk menampilkan data-data barangnya, untuk nanti tampilan tabelnya ya. Dan nomor, kodenya, nama barangnya, harganya, stoknya. Di sini DQW-nya untuk antrian kosong dan pembeli yang dilayani ya. Sini quick sort descending tadi ya untuk mengurutkan harga barang-barangnya. Lalu sequential search lagi untuk mencari tadi data barang. Lalu DFS tadi untuk lokasi gudang. Lalu untuk menampilkan DFS-nya di sini, distribusinya, distribusi barang. Dan ini untuk tampilan menunya di bagian main programnya ya. Nah, jadi di sini saya akan coba langsung running aja programnya tadi. Coba kita dari ulang ya. Kita running lagi. Lalu kita buka toko sembakonya ya. Nah, misalkan di sini saya akan mencoba menginput data barang. Nah, jumlah barang yang saya ingin input misalnya satu aja. Kodenya ini misalkan 0101, nama barangnya misal gula. Harga barangnya gula berapa? Biasanya setengah kilo berapa? Paling 8.000 lah ya. Stoknya misalkan ada sekitar 20-an lah. Nah, di sini kalau saya untuk menampilkan tadi yang udah saya input ya. Nah, ini udah masuk nih di sini. Lalu saya akan coba menginput data barang lagi, misal jumlah barang yang saya ingin input misal 1 juga, kode barangnya 0202 misalnya. Di sini beras ya. Beras tuh biasanya mahal ya,
Ya 5 liter saya beli biasanya 65.000. Stok barangnya misalnya sekitar 30 karung lah ya. Nah, di sini saya tampilkan lagi. Jadi ada gula dan juga beras. Nah, kalau saya ingin mengurutkan harganya gitu kan, dari yang terbesar yang terkecil, descending gitu. Coba ya kita urutkan. Nah, jadi urut, jadi beras yang ke pertama tadi. Nah, misalkan saya input lagi deh. Input satu lagi misalkan 0303 yaitu susu. Nah, susu tuh biasanya yang sasetan aja kali ya. Paling ya 15.000. Stok barangnya mungkin sekitar 35. Di sini kita tampilkan lagi apakah sudah masuk. Sudah masuk ya. Dan ini kan belum urut lagi nih. Nah, ini akan saya coba urutkan. Nah, udah urut ya. Nah, misalkan sekarang saya mau mencari barangnya nih. Barangnya misalkan saya masukin namanya, saya mau mencari susu gitu. Misalkan. Nah, susu itu nanti ditemukan nih. Kodenya, namanya, stoknya ada gitu. Misalkan saya tambah antrian pembeli ini di sini, antrian pembelinya. Oke, QW ya. Antrian pembeli, misalkan nama pembelinya saya sendiri gitu ya, Rio gitu. Nah, pembelinya berhasil masuk antrian nih. Kita tampilkan dulu antriannya. Siapa sih yang antri? Ada si Rio nih. Kita tambahin lagi deh antriannya. Tambah lagi antrian pembeli. Misal Fauzan. Jadi ada 2 nih ya kan, pembelinya ada 2. Kita tampilin lagi antriannya, ada si Rio sama si Fauzan. Kita layani nih si pembeli. Pembeli yang dilayani pertama udah pasti si Rio dulu gitu. Saya layani lagi si Fauzan. Fauzan saya layani tuh. Ya. Lalu untuk DFS ya di distribusi barang ya, tadi di gudangnya gitu. Kita coba ya. Nah, ini dari gudang itu ke rak beras, ada rak gula, rak telur, rak minyak, baru ke kasir gitu. Nah, baru kita coba keluar. Gitu ya program saya. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan program tadi, hasil pembuatan program sistem penjualan toko sembako tadi dapat disimpulkan bahwa program itu berhasil menerapkan beberapa konsep dasar struktur data dan algoritma dalam bahasa C++. Nah, konsep struct-nya tadi digunakan untuk menyimpan data barang, sedangkan pointernya dimanfaatkan untuk mengelola data barang secara dinamis. QW menggunakan array-nya digunakan untuk mengatur antrian pembeli sesuai prinsip FIFO, first in, first out. Lalu quick sort descending-nya mampu mengurutkan data barang berdasarkan harga dari yang tertinggi ke terendah, dari yang paling mahal ke yang paling murah. Lalu sementara sequential search-nya memudahkan pencarian barang berdasarkan nama. Selain itu, Grab dengan algoritma depth first search-nya nih digunakan untuk mensimulasikan proses distribusi barang dari gudang menuju rak penyimpanan. Nah, dengan menggabungkan seluruh konsep tersebut, program dapat membantu proses pengelolaan data barang secara sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan materi algoritma dan struktur data yang dipelajari pada perkuliahan. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.